Ya, silakan Dr. Helinda. Baik, ya. Terima kasih Bapak Moderator. Selamat siang para guru besar, teman sejawat sekalian. Pada siang hari ini kita sama-sama akan belajar lagi. Setelah tadi Dr. Tuti dan Dr. Dimas bercerita tentang myelofibrosis dengan kasus-kasusnya, maka saat ini kita belajar kembali tentang polycythemia vera. Ya, baik. Selanjutnya. Ya. Ini adalah outline supaya kita sama-sama mengingat kembali introduksinya, apa itu polycythemia vera, epidemiologinya, patofisiologi terjadinya, bagaimana kita mendiagnosenya, pengobatannya, prognosenya, kemudian kita sekarang ada obat baru untuk orang-orang dengan polycythemia vera yang disebut dengan ruxolitinib atau JAK2 inhibitor atau nama dagangnya adalah Jakavi. Baik. Jadi apa itu polycythemia vera? Jadi polycythemia vera adalah suatu penyakit myeloproliferatif neoplasm yang kronik di mana terjadi produksi yang tidak terkontrol dari sel-sel darah merah, sehingga hasilnya adalah volume sel darah merahnya akan sangat banyak. Dan dikatakan bahwa peningkatan dari sel-sel darah ini tidak hanya sel-sel darah merah saja, itu diikuti pula dengan peningkatan dari leukosit maupun trombosit. Sehingga kalau misalnya kita dapatkan hanya peningkatan dari volume sel darah merah, itu belum cukup untuk kita mendiagnosa bahwa itu adalah suatu polycythemia vera. Ini adalah epidemiologi. Jadi kita ketahui bahwa polycythemia vera ini bukan penyakit yang baru. Ya, kita sudah banyak kita mendapatkan pasien dengan polycythemia vera, di mana insidensinya kita tahu adalah 2,5 sampai 10 per 100.000 penduduk. Ya, bisa pada semua orang bisa terdapat dan pada semua umur, walaupun dikatakan bahwa umur median age-nya adalah, umur rata-ratanya adalah 60 tahun. Dan dikatakan bahwa insidence pada laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan pada perempuan. Nah, sebenarnya kita ketahui bahwa 99% pasien dengan polycythemia vera itu mempunyai mutasi terhadap JAK2. Kita ketahui bahwa dalam keadaan normal, tubuh kita itu memerlukan faktor pertumbuhan yang akan mengaktifkan JAK2, yang akan mengaktifkan JAK dan STAT, sehingga dalam keadaan normal bisa terjadi regulasi sel-sel darah yang normal, di mana dengan adanya pengaktifan dari JAK dan STAT yang normal. Ini adalah dalam keadaan normal. Nah, pada mereka dengan polycythemia, karena adanya mutasi pada JAK2 ini, terjadi overaktivasi, sehingga dari adanya overaktivasi ini menyebabkan terjadi overproduksi dari myeloid-derived blood cell, di mana terjadi peningkatan sel darah merah, sel darah putih, maupun trombosit. Ya. Bagaimana gejala-gejalanya? Ya. Gejala-gejala dari suatu polycythemia vera adalah biasanya disebabkan karena overproduksi dari sel-sel darah merahnya sendiri, sehingga mudah terjadinya trombosis maupun darahan. Kemudian bisa terjadi, kalau kita lihat itu hampir seperti tadi yang Dr. Tuti bicarakan mengenai
disebabkan karena polycythemia vera. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa gambaran laboratorium yang bisa kita dapatkan pada orang dengan polycythemia vera berdasarkan dari kriteria WHO. Ya, tentu HB-nya kita lihat di sini di atas 18,5, kurang lebih ada berapa persen? Ya, 73%. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa laboratoriumnya itu semua adalah tinggi, hemoglobinnya tinggi, sel darah putihnya tinggi, leukositnya tinggi juga, trombositnya tinggi, LDH-nya tinggi, dan yang khas lagi pada suatu polycythemia vera adalah level dari eritropoietinnya biasanya normal atau rendah. Itu adalah khas dari suatu polycythemia vera. Hal ini berbanding terbalik pada mereka-mereka dengan polycythemia sekunder, di mana kita melihat karena adanya hipoksia sebagai kompensasinya, maka akan dibentuklah eritropoietin yang akan membentuk eritropoiesis yang berlebihan. Ya. Lanjut. Nah, dalam pemeriksaan darah sel dalam hapusan darah tepi, kita bisa melihat itu tergantung pada saat mana kita mendapatkan pasien polycythemia vera itu. Pada mereka-mereka yang dengan pre-polycythemia atau yang overt polycythemia, kita bisa mendapatkan gambarannya normokrom, normositer, atau terjadi hipokrom mikrositer. Ini adalah pada mereka-mereka yang pada orang-orang dengan polycythemia vera yang telah kita flebotomi. Sehingga salah satu komplikasi kalau kita melakukan flebotomi pada orang-orang dengan polycythemia vera adalah terjadinya iron deficiency. Bisa kita dapatkan banyaknya trombosit, jadi trombositosis maupun leukositosis. Nah, kemudian pada mereka yang post polycythemic stage, artinya suatu saat polycythemia vera ini dia akan bertransformasi menjadi myelofibrosis seperti yang katanya Dr. Tuti tadi, maka akan terlihat gambaran teardrop shape atau dacryocyte, poikilositosis, dan circulating nucleated red cell. Lanjut. Ya. Yang khas lagi adalah gambaran laboratorium itu kita bisa mendapatkan kalau dari myelofibrosis tadi kurang lebih 90% itu adalah mutasi JAK2-nya, pada polycythemia vera hampir 100% adalah ada mutasi JAK2. Dan di mana mutasi JAK2 ini bisa juga terdapat pada ekson 14 maupun pada ekson 12. Kemudian yang khas lagi adalah serum eritropoietin lagi, di mana pada polycythemia vera kita dapatkan eritropoietinnya sangat rendah dibandingkan dengan pada mereka-mereka yang dengan polycythemia sekunder, di mana eritropoietinnya sangat tinggi. Kenapa eritropoietin pada polycythemia sangat rendah? Karena dia nggak diperlukan karena sel-selnya adalah abnormal, sehingga untuk pematangan sel dia tidak memerlukan eritropoietin. Hal ini berbeda pada mereka yang dengan sekunder polycythemia vera, sekunder polycythemia, ya, karena sebagai kompensasinya karena terjadinya hipoksia akan dibentuklah eritropoietin yang berlebihan. Ya. Berdasarkan kriteria WHO, di situ terdapat bahwa apabila kita mendapatkan 3 kriteria mayor, ya, atau 2 kriteria mayor disertai dengan 1 kriteria minor, di mana kriteria mayor adalah pertama hemoglobinnya pada laki-laki di atas 16,5, pada perempuan di atas 16,0, atau hematokritnya di atas 49 pada laki-laki, di atas 48 pada perempuan, atau adanya peningkatan red cell mass, ya, ada red cell mass yang meningkat. Nah, yang khas lagi pada polycythemia vera, pada pemeriksaan biopsi sumsum tulang akan didapatkan panmyelosis, artinya semua seri itu adalah meningkat. Kemudian yang satu lagi 99% kita akan mendapatkan adanya mutasi JAK2, adalah mutasi JAK2 V617F. Kemudian yang kriteria minor adalah subnormal
dari serum eritropoietin. Ya, ini adalah algoritme apabila kita mendapatkan seseorang dengan eritrositosis. Jadi kita melihat dulu. Kita melihat dulu. Jadi ada peningkatan HB atau peningkatan hematokrit. Kita lihat apakah ini sudah pernah ada sebelumnya atau baru-baru ini. Apabila pas kita melihat baru meningkat, kita harus mengeksklud dulu. Apakah ini karena hipoksia, ya, di mana saturasi oksigennya kurang dari 93, ya, terjadi hipoksia, jadi terjadi nanti akan meningkatkan eritropoiesis. Kemudian kita mengeksklud lagi, apakah merokok, kemudian apakah penggunaan obat-obat androgen, apakah penggunaan diuretik, atau memang orang-orang yang sleep apnea, ada beberapa lagi mereka orang yang gemuk dan lain-lain. Jadi kita lihat lagi. Kemudian apabila tidak ada peningkatan dan tidak ada peningkatan, kemudian pasien itu datang dan asimptomatis, kita follow up dulu. Kita lihat lagi selama satu bulan, kemudian kita periksa lagi setelah sebulan. Apabila gejala-gejalanya persisten, ya, atau terdapat peningkatan dari di mana saturasi oksigennya normal, ya, jadi bukannya turun tapi normal, maka yang kita harus melakukan pemeriksaan eritropoietin. Nah, kita lihat di situ normal atau rendah. Kemudian kita periksa lagi pemeriksaan JAK2-nya. Memang ini agak banyak ya laboratorium yang harus kita lakukan pemeriksaan. Nah, sehingga kita akhirnya bisa mendapatkan bahwa orang itu adalah memang suatu polycythemia vera, atau kalau kita melihat lagi serum eritropoietinnya yang meningkat tadi yang disebabkan karena sekunder. Kita tahu bahwa polycythemia ada yang relatif, ada yang absolut itu ada yang primer itu yang disebut dengan polycythemia vera. Ada yang sekunder, itu tadi bisa karena renal disease, karena tumor, karena penyakit jantung, penyakit paru, dan lain-lain. Lanjut. Ya. Sekarang bagaimana kita goal untuk mengobati pasien ini? Ya, tujuan pengobatannya. Sebenarnya strategi pengobatannya itu adalah harusnya adalah individual, ya, tergantung pasien per pasien. Yang perlu kita ketahui bahwa there are no curative drug therapy for PV, ya. Jadi nggak ada obat yang untuk terapi kuratif pada orang-orang dengan polycythemia vera. Yang ada adalah bagaimana kita meminimalisir gejala-gejala yang ada, kemudian meminimalisir supaya tidak menjadi progresi terjadinya trombosis, ya. Itu adalah untuk mengurangi trombosis ataupun perdarahan. Bagaimana caranya? Ya, kita harus memaintain, ya. Jadi kita harus mempertahankan nilai hematokritnya adalah di bawah 45%. Ya. Lanjut. Nah, ini adalah berbagai macam obat-obat yang dipakai sejak dulu sampai sekarang, dan mungkin banyak lagi obat-obat yang baru, ya. Kita bisa memakai antiplatelet, yaitu aspirin maupun anagrelid, karena ya sebagai antiplatelet, ya. Kemudian flebotomi, kemudian obat-obat mielosupresi, bisa hidroksiurea, ruxolitinib, interferon, busulfan, pipobroman, radiofosfor, ya. Dulu kita sering memakai busulfan, tetapi akhir-akhir ini busulfan sudah hampir tidak pernah ada lagi, susah lagi kalau kita mau mencarinya. Yang kalau tidak salah adalah Mileran. Kemudian yang biasa kita pakai adalah hidroksiurea. Kemudian kita menerapi pasien-pasien yang berdasarkan simptom yang ada. Kadang-kadang suatu saat kita kalau perlu, juga kalau liannya begitu sangat amat besar, kita bisa melakukan splenektomi maupun splenic iradiasi. Dan untuk terapi simptomnya adalah bisa diberikan antihistamin, skin lubrication maupun topical agent. Karena kita tahu tadi pada orang-orang dengan tadi gejala-gejala dari polycythemia vera, salah satunya adalah gatal-gatal, gitu ya. Karena ada terbentuknya histamin, histaminnya keluar semua, sehingga kita perlu memberikan obat antihistamin. Ya, lanjut. Ya. Nah, di dalam pengobatannya,
pengobatan dari suatu polisitemi vera, kita harus menstratifikasi dulu pasien ini berdasarkan resikonya, apakah pasien ini low risk ataukah high risk. Bagaimana kita tahu bahwa pasien ini adalah low risk ataupun high risk? Biasanya mereka yang di bawah umur 60 tahun, ya, kemudian tidak ada history, tidak ada tanda-tanda bahwa trombosis sebelumnya, itu kita katakan bahwa pasien ini adalah pasien yang low risk. Sedangkan yang high risk adalah mereka yang berumur di atas 60 tahun dan juga ada tanda-tanda pernah adanya riwayat trombosis. Kemudian kita melihat, kita manage pasien ini diberikan low dose aspirin. Kalau pada mereka yang dengan low risk, biasanya hanya dengan flebotomi dulu. Sampai kapan? Nanti kita lihat lagi. Kemudian pada mereka yang dengan high risk, kita bisa memberikan sitoreduksi atau antikoagulan. Dikatakan katanya pemberian antikoagulan kalau ada VT, ya, ada trombus, venous trombus, ya, bisa kita memberikan antikoagulan. Kemudian pemberian sitoreduksi itu bisa kita memberikan hidroksiurea, interferon, ya, itu yang first line. Kemudian second line interferon atau hidroksiurea juga, bisa busulfan, bisa ruxolitinib maupun obat-obatan yang saat ini masih dalam clinical trial. Ya. Ya. Nah, dalam setiap kita mengobati seseorang, penyakit apapun itu, tentu kita harus mengetahui, kita harus memfollow up apa yang harus kita follow up pada seseorang yang kita berikan pengobatannya. Dan biasanya itu kita harus mengetahui apakah pasien yang kita obati itu terjadi respons atau tidak. Ada yang disebut dengan complete response. Jadi kita harus mengetahui pasien dengan PV setelah kita obati, apakah dia terjadi complete response. Apa yang disebut dengan complete response, ya? Jadi kalau yang disebut dengan complete response adalah apabila terjadi dari resolusi dari gejala-gejalanya pasien itu berdasarkan form yang dibuat yang sudah ada, yang sudah dibuat, yang disebut dengan myeloproliferatif neoplasma. Jadi ada yang assessment form itu, dari situ kita bisa melihat apakah gejala-gejalanya semakin membaik atau tidak. Kemudian kita periksa laboratoriumnya, terjadi normal kembali dari leukosit maupun trombosit, dan yang penting adalah hematokritnya di bawah 45% tanpa kita melakukan flebotomi sekurang-kurangnya 12 minggu. Kemudian tidak adanya absence of vascular event, tidak adanya trombosis atau penyakit ini menjadi lebih progresif. Dan pada pada biopsi sumsum tulang adalah hilangnya gambaran abnormalitas secara histologis di sumsum tulang. Kemudian pada partial response sama dengan yang complete response, hanya kita sudah tidak memeriksa lagi di bone marrow-nya. Ya. Apa indikator kita mengatakan bahwa obat-obat yang kita berikan pada orang pasien dengan polisitemia itu tidak terkontrol, gitu. Apa indikatornya? Jadi dalam mengobati kita harus tahu apa sih obat-obat yang kita berikan ini, sehingga parameter apa yang harus kita periksa sehingga bahwa orang ini tidak respons dengan obat yang kita berikan. Nah, jadi ini adalah ada indikator bahwa polisitemia vera tidak terkontrol berdasarkan European Leukemia Network lain. Dikatakan bahwa setelah reduksi, bahwa bukannya turun hematokritnya, malah terjadi peningkatan hematokrit yang level lebih dari 45%. Kemudian peningkatan leukosit lebih dari 10.000. Kemudian orang ini sangat tergantung pada flebotomi, atau mereka tidak intoleransi terhadap obat-obat sitoreduksi yang kita berikan, maupun gejala-gejalanya bukan makin membaik, malah makin memburuk. Itu adalah indikator bahwa orang ini adalah tidak terkontrol dengan obat-obat yang kita berikan. Kita
kita melihat sini bahwa pasien-pasien dengan polycythemia vera, kita lihat bahwa median overall survival-nya adalah, jadi kita lihat kurang lebih sekitar 14,1 tahun. Jadi angka harapan hidup orang-orang dengan polycythemia vera adalah 14,1%. Pada mereka dengan high risk tadi, yang umurnya di atas 60, itu dengan adanya trombosis biasanya 8,3%. Pada mereka yang dengan hidroksiurea yang resisten, ya, kalau kita melihat kurang lebih 12% orang itu dengan polycythemia vera terjadi resisten terhadap hidroksiurea, maka angka harapan hidupnya adalah kurang lebih 5%. Gitu ya. Kita lihat dari situ. Ya, lanjut. Nah, seperti tadi Dr. Tuti sudah mengatakan bahwa orang-orang dengan polycythemia vera tadi suatu saat jadi bisa berubah, bisa bertransformasi menjadi akut leukemia, bisa menjadi post polycythemia vera myelofibrosis. Ya, tadi Dr. Tuti bilang ada yang myelofibrosis memang yang primer, ada yang myelofibrosis yang disebabkan karena dia transformasi dari polycythemia vera menjadi myelofibrosis. Dikatakan bahwa kurang lebih ya 5% orang-orang dengan polycythemia vera ini bisa berubah menjadi akut leukemia, dan kurang dari 10% bisa menjadi myelofibrosis. Faktor-faktor apa yang berperan? Katanya kalau bisa berubah menjadi akut leukemia adalah mereka-mereka yang berumur tua, kemudian ada karyotipnya yang abnormal, atau yang leukositnya selalu tidak pernah turun, selalu naik-naik terus jadi di atas 15.000. Kemudian yang mereka yang akan berubah menjadi myelofibrosis adalah adanya allele burden yang lebih dari 50% dari JAK2 V617F, atau mereka-mereka juga yang leukositnya lebih dari 15.000. Nah, dikatakan bahwa 5-year survival pada orang dengan AML kurang lebih hanya 27%. Ini adalah obat-obatan sekarang yang ada pada suatu polycythemia vera. Yang pertama yang JAK2 inhibitor, yang ruxolitinib yang sekarang kita belajar sama-sama. Ada yang disebut dengan momelotinib, ada gandotinib, kemudian yang golongan TKI, ada dasatinib, yang golongan PEG interferon, ada Pegasis, ada Ropek interferon alfa 2B, kemudian ada telomerase inhibitors, imetelstat, ada HDAC inhibitor, vorinostat, givinostat, ada kombinasi terapi antara hidroksiurea dengan givinostat. Baik, pada sekarang ini saya akan bercerita sedikit tentang pemberian JAK2 inhibitor pada pasien-pasien dengan polycythemia vera. Kita ketahui bahwa yang nama dagangnya adalah Jakafi, bahwa dia menghambat JAK1 dan JAK2 sehingga proliferasinya tidak menjadi lebih banyak, ya. Jadi dengan memblok signal dari JAK dan STAC, makanya sehingga proliferasi dari sel-sel itu diminimalisir. Itu adalah pekerja dari JAK2 inhibitor. Dikatakan bahwa indikasi Jakafi adalah pada pengobatan dengan polycythemia vera pada mereka yang resisten atau intoleran terhadap hidroksiurea. Jadi pada polycythemia vera, Jakafi ini ya, jadi ruxolitinib ini JAK2 inhibitor ini adalah pada mereka-mereka yang resisten atau intoleran terhadap hidroksiurea. Kemudian pada mereka yang dengan myelofibrosis, entah primer myelofibrosis maupun myelofibrosis yang sekunder yang disebabkan karena post polycythemia vera maupun post essential thrombositosis. Ya. Nah.
Ruxolitinib ini pada polycythemia vera, penelitian ada 2 penelitian, yaitu penelitian respons dan respons 2. Penelitian respons ini merupakan studi yang dilakukan untuk menilai efficacy dan safety dari ruxolitinib pada polycythemia vera. Jadi pada penelitian ini diikuti oleh 222 subjek, di mana subjek penelitian ini adalah pada mereka-mereka yang resisten atau intolerans terhadap hidroksiurea disertai dengan splenomegali. Kemudian pada yang respons 2 sama adalah pada mereka-mereka yang resisten atau intolerans terhadap hidroksiurea, tetapi mereka tanpa without splenomegali, gitu ya. Kemudian kita melihat bahwa primary endpoint-nya ya tidak dilakukannya flebotomi dari minggu ke-8 sampai minggu ke-32 ya. Kemudian pada sebelum minggu ke-8 cuman di flebotomi 1 kali. Kemudian bahwa terjadi penurunan dari lien lebih dari 35%. Ya, kemudian gejala-gejalanya juga berubah menjadi lebih baik. Nah, ini kalau pada yang respons 2 sama ya, di mana endpoint primary endpoint-nya adalah tidak perlu flebotomi pada minggu ke-8 sampai ke-28 dengan nilai hematokritnya adalah 45%, di bawah 45%, dan flebotomi sebelum minggu ke-8 itu hanya satu kali. Ya. Selanjutnya, nah, dari sini kita melihat, jadi pada trialnya adalah mereka-mereka adalah yang resisten atau intoleran terhadap hidroksiurea, mereka yang memerlukan flebotomi, adanya splenomegali, kemudian mereka yang tidak menggunakan obat-obat JAK2 inhibitor sebelumnya. Ya, kemudian hematokritnya berkisar antara 40 sampai 45%. Kemudian dilakukan randomisasi pada kedua kelompok, yaitu kelompok ruxolitinib yang N-nya adalah 110, kemudian kelompok yang BAT ini adalah yang 112. Ini kelompok BAT ini adalah mereka-mereka yang menggunakan selama ini menggunakan obat-obat, entah obat-obat yang digunakan entah busulfan maupun placebo atau memang hidroksiurea yang mereka pergunakan. Kemudian kita melihat pada penelitian ini pada minggu ke-32 86% dari kelompok yang dengan BAT ini itu tidak mencapai primary endpoint-nya, di mana HCT-nya dan spleen responnya tidak tercapai, sehingga di crossover ya, di crossover mereka pindah ke ruxolitinib ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa primary endpoint-nya bahwa pada mereka-mereka yang menggunakan ruxolitinib terjadi penurunan peningkatan terjadi 21% ada dari mereka terjadi penurunan dari hematokrit dan lien. Ya. Kemudian kalau secara satu-satu kita melihat bahwa hematokrit pada mereka yang menggunakan ruxolitinib ada 60% terjadi penurunan dari hematokrit dibandingkan dengan yang hanya dengan BAT yang hanya 20%. Demikian juga kita lihat liennya pada mereka yang menggunakan ruxolitinib 38% adalah respons, jadi terjadi pengurangan dari liennya, jadinya sudah menurun pembesarannya dibandingkan hanya pada mereka yang dengan BAT hanya 1%. Kemudian kita melihat bahwa pada mereka yang dengan ruxolitinib untuk flebotominya kita lihat bahwa mereka tidak memerlukan flebotomi itu ada kurang lebih 80% dibandingkan pada orang-orang yang dengan BAT ini kalau kita melihat 38% masih memerlukan flebotomi. Tidak yang 38% yang tidak memerlukan flebotomi dibandingkan dengan yang ruxolitinib ada 80%. Kalau kita lihat di sini pula yang 1 kali memerlukan flebotomi pada yang ruxolitinib sedikit dibandingkan dengan yang BAT, demikian yang 2 kali flebotomi kita lihat pada yang ruxolitinib lebih sedikit lagi, yang 3 kali pada yang
dengan terapi ruxolitinib lebih sedikit lagi. Kemudian kita melihat bahwa berdasarkan simptom terjadi perbaikan, jadi terjadi improvement setelah kita memberikan obat ruxolitinib. Kita melihat bahwa berkeringat, kita lihat hampir 100% menghilang, kemudian night sweat-nya 99, gatal-gatalnya dan lain-lain, baru rasa bengah di perutnya itu juga kurang lebih 93 yang hilang, abdominal komfortnya juga sekian ya. Jadi dalam kalau kita lihat vision problemnya kita lihat 41,8%. Jadi secara keseluruhan pada mereka-mereka terjadi pada mereka-mereka yang dengan terjadi perbaikan dari simptomnya. Kemudian kita lihat lagi pada mereka yang menggunakan Jakafi, kita melihat bahwa kelompok yang kontrol dengan hematokrit pada kelompok ruxolitinib itu bisa kita pertahankan sampai minggu ke-32. Jadi kalau kita melihat adalah mereka di bawah 45. Gitu. Lanjut. Kemudian seperti juga Dr. Tuti tadi mengatakan bahwa efek sampingnya ya yang paling sering adalah hematologik. Efek sampingnya itu biasanya anemia dan trombositopenia. Tetapi dikatakan bahwa anemia dan trombositopenia ini tidak mengharuskan orang itu untuk menghentikan pengobatan yang kita berikan. Selanjutnya, ini yang pada respons 2, penelitian respons 2 ini adalah pada mereka yang tanpa splenomegali. Kita melihat di sini seperti tadi juga ya, adalah mereka orang yang resisten maupun intoleran, kemudian kita randomisasi, tetapi bukan tadi adalah pada minggu ke-32, yang saat ini kita minggu ke-28, kemudian kita crossover lagi gitu ya. Jadi kemudian kita lihat evaluasinya. Primary endpoint-nya pada minggu ke-28, kemudian sekunder endpoint-nya proporsi pasien yang mencapai complete hematologic response-nya pada minggu ke-28. Jadi semua kita melihat. Kemudian kita lihat lagi adalah adanya penurunan dari gejala-gejala klinis pada pasien ini. Kemudian ini jadi kita melihat di sini bahwa pada mereka dengan kelompok ruxolitinib ada 62% mencapai target primary endpoint dibandingkan dengan pada yang BAT hanya 19%. Kemudian kita melihat juga pada mereka yang dengan resisten atau yang intoleran, kita melihat adalah 53 dan 68% itu mencapai target primary endpoint. Dan dikatakan bahwa kurang lebih sebesar 45% pasien mencapai perbaikan klinis lebih dari 50% sesuai dengan skor MPN SAF ya, di mana hal ini hanya kurang lebih 23% pada mereka dengan yang mendapatkan terapi BAT. Ya. Ya. Ini adalah terakhir berdasarkan NCCN Guideline versi 1 tahun 2020 untuk pengobatan polycythemia vera. Selalu kita mengelompokkan polycythemia vera itu atas 2, yang low risk dan yang high risk. Yang low risk ini yang umurnya di bawah 65 tahun, ya tidak ada riwayat trombosis. Kemudian kita melihatnya, apakah kita hanya memberikan aspirin saja, kemudian kita melakukan flebotomi sampai kadar hematokritnya di bawah 45%. Kemudian kita evaluasi selama 3-6 bulan. Apakah ada perbaikan atau tidak? Kalau ada perbaikan, maka kita lanjutkan pemberian aspirin dengan flebotomi. Kemudian apabila dalam 3-6 bulan itu muncul simptom ya atau adanya indikasi untuk kita melakukan pemberian sitoreduksi, maka dapat kita berikan sitoreduksi atau terjadinya trombosis pada waktu itu sehingga kita sudah harus memberikan sitoreduksi. Selanjutnya, pada yang high risk, pada mereka yang di atas 60 tahun dan adanya resiko trombosis, kita monitor lagi. Selalu kita mulai
pemberian aspirin dosisnya 80-100, kemudian kita flebotomi. Kemudian apakah sudah kita perlukan pemberian hidroksiurea atau dengan PEG interferon. Kemudian kita monitor lagi selama 3-6 bulan. Kalau dia ada respons yang membaik, maka itu kita lanjutnya. Kemudian, kalau responsnya inadekuat atau tidak ada respons, kita pikirkan lagi, apakah dia sudah intoleransi atau resisten terhadap hidroksiurea, apakah sudah ada trombosis yang baru, apakah splenomegali dan trombositosisnya ini makin memberat. Kemudian kita lihat disease related symptomnya, jadi apakah simptomnya tidak berubah, kemudian kita lanjutkan dengan pemberian ruxolitinib. Ya, jadi sebagai summary, kita ketahui bahwa polycythemia vera adalah suatu myeloproliferatif neoplasma yang kronik, di mana terjadi kontrol yang tidak unkontrol dari produksi sel-sel darah merah, di mana di samping sel-sel darah merah juga adalah leukosit dan trombosit. Dan yang paling penting adalah kurang lebih 99% pasien ada mutasi dari JAK2. Peningkatan dari hematokrit, peningkatan dari leukosit, ya, adanya simptom yang tidak yang persisten, yang tidak menghilang, itu adalah menunjukkan bahwa terjadi unkontrol dari suatu polycythemia vera. Kemudian ada beberapa pengobatan, bisa kita berikan pertama antiplatelet terapi, flebotomi, mielosupresi maupun suportif terapi. Dan terapi yang baru yang saat ini adalah JAK2 inhibitor atau yang disebut nama dagangnya adalah Jakavi. Baik, terima kasih. Kedengaran? Terima kasih Dr. Harlinda Harun, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, yang telah membawakan update manajemen pada penderita polycythemia vera dengan sangat jelas dan menarik.